Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Bapak Ibu para pendengar setia yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan, wujudipun nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, sempat, semangat. Kali ini kita bisa bertemu kembali bermuajah dalam rangka untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Para pendengar setia yang kami hormati, kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan syafaatur Rasul biidznillah. Syafaat Rasul yang insya Allah nanti akan kita gapai, akan kita harapkan kita peroleh besok di Yaumul Qiyamah ketika Yaumul Hisab, untuk kemudian kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Para pendengar yang setia yang kami hormati, beberapa hal terkait dengan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan, bantuan, perlindungan, sekaligus menika akses kita untuk bisa diringankan azab kita, diringankan salah dan khilaf kita, untuk kemudian bisa mendapatkan barangkali diskon atau akses masuk kalau itu mestinya belum masuk ke surga. Ini mudah-mudahan dimudahkan untuk segera masuk surga. Atau kalau itu dosanya teramat sangat berat, mudah-mudahan dosa kesalahan dan kekhilafan kita, ini mudah-mudahan diperingan sehingga kita bisa masuk ke surga pun Gusti Allah dengan bighairi hisab. Para pendengar yang kami hormati, terkait dengan beberapa dalil tentang orang yang mendapatkan syafaat Nabi, ini ada beberapa hal. Yang pertama, mereka yang mendapatkan syafaat Rasul yang bersangkutan tauhidullahnya ini harus baik, sekaligus mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta beritibak Rasul. Terkait tauhidullah ini sebagai pondasi pokok dasar kita, beriktikad kepada Allah, mengesahkan Allah yang satu. Kalau sering kita mendengar ini terkait dengan tauhid, iktikad kepada Allah, tauhidullah, sekaligus rububiyah, uluhiyahnya, sekaligus sifat-sifatnya, ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Allah hanya satu, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu ahad satu. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Iktikad kita harus kita kuatkan dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi ayat yang saya matur, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati, atau jangan mati, atau jangan kalian mati dalam kondisi tidak Islam. Artinya kita Islam berserah diri kepada Allah. Maka itu harus kita kondisikan setiap saat. Iktikad kita bagus, kemudian rububiyah kita juga bagus. Setiap kali kita melihat alam sekitar yang ada di sekeliling kita, wa fi anfusikum, dan di dalam pribadi kita, ini ada ayat-ayat kebesaran Allah yang untuk kemudian bisa kita yakini. Kauniyah alam sekitar yang ada di kita, fenomena alam yang ada, ini menjadikan keimanan kita bisa kuat. Kemudian yang kedua terkait dengan sifat Allah. Di sana disebutkan ada asmaul husna, kemudian ada sifat wajib dan sifat mustahil. Ada wujud qidam baqo dan seterusnya, itu juga harus kita yakini. Karena apa? Dengan dasar itu kita akan mengakui kebesaran Allah dan itu memang ada tuntunannya. Yang berikut terkait dengan ibadah harus ikhlas. Al-ikhlasu asasul qabul.
Ikhlas itu adalah bagian dari pondasi pokok untuk diterimanya satu amal. Yang tidak kalah penting karena memang disebutkan di dalam satu hadis innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawah. Setiap amal itu tergantung niatnya. Apa yang diniatkan oleh yang bersangkutan atau pelaku tersebut. Kalau niatnya hanya dunia, dikatakan di sana mendapatkan dunia. Tapi kalau niatnya, hijrahnya di sana hanya sekedar untuk mendapatkan seorang istri, barangkali yang dia dapatkan hanya seorang istri. Tapi kalau niatnya lillah, insya Allah apa yang kita dapatkan meskipun tidak mendapatkan pujian dari orang, bahkan mungkin mendapatkan cacian dari orang lain tidak masalah. Karena niatnya lillah. Diulang nih, sahih wizakata kun kulla hayatika ibadah. Luruskan niatmu di dalam kita beribadah. Insya Allah seluruh yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah. Apapun itu. Terlebih ibadah mardhoh dan umumnya bermuamalah. Jadi vertikal, horizontal kepada siapapun. Kalau diniatkan Allah, insya Allah semuanya beres. Berikutnya yang tidak kalah penting menikah ittiba Rasul. Ini satu keharusan dan satu keniscayaan. Namanya ibadah ada tuntunan. Misalnya sholat disebutkan solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku Nabi sholat. Jadi sholatnya tidak sakarpe dhewe mboten. Ada tuntunan yang itu memang urut-urutannya sudah dituntunkan oleh Rasulnya. Kemudian terkait haji, haji juga demikian. Jadi khudhu ani manasikakum, ambillah dari kalian manasik tata cara hajiku. Jadi ini ada itibak Rasul, ketika kita sudah itibak Rasul, insya Allah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kemudian kita mengikuti, itu yang akan mendapatkan ganjaran balasan insya Allah jazak. Yang kedua, siapa yang mendapatkan syafaat, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasul besok di hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika orang hafid, ketika orang menjaga bacaan Al-Quran, bahkan dalam hadis lain juga disebutkan, nawiru buyutakum bikiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran, agar rumah kita tidak singup, tidak runggut, tidak kemudian terasa mencekam. Maka kita bacakan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita kaji, kita taburi. Sehingga setan-setan yang ada di rumah kita bisa hilang kepanasan. Disebutkan dalam satu hadis Muslim bunyinya begini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran, bacaan itu akan besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada penghuni atau yang membacanya. Mari kita kondisikan membaca Al-Quran tidak hanya di bulan puasa, tetapi di luar puasa pun ini kita biasakan, kita dawamkan. Ini sebagai kebutuhan kita. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu, sekaligus sumber dari inspirasi kita. Ini harus kita baca, kita gali. Artinya apa? Kalau kita senang membaca di luar materi, misalnya materi keduniaan, termasuk baca WA enggak tok, tapi baca Quran jarang, ini juga satu ironi. Oleh karena itu biasakan untuk membaca Al-Quran, syukur gagi dengan terjemah dan sekaligus tafsirnya, yang kemudian dihubungkan dengan asbabun nuzul, sekaligus asbabul wurud dari hadis ya. Sehingga kita bisa mengetahui konten isi Al-Quran itu apa, untuk kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mestinya menurut kemampuan yang kita miliki, karena Allah ngendika, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sekedar yang dia mampu. Jadi Allah mengukur dengan kekuatan kita. Para pendengar setia yang kami hormati, yang ketiga puasa. Puasa disebutkan kalau bulan kewajiban kita puasa di Ramadan. Kewajiban yang kedua ketika kita nadar puasa itu harus dilakukan. Kemudian puasa-puasa sunat yang lain barangkali puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud,
atau puasa bid yang setiap bulan 13, 14, 15. Kalau memungkinkan ini kita kondisikan. Paling tidak puasa Ramadan ini disyariatkan kemudian diikhtiarkan sedemikian rupa sehingga puasa kita makin hari makin baik. Dalilnya begini, asyamu wal Qur'anu yasfi'ani. Lil abdi yaumal qiyamah yaqulu asyamu ay rabbi man wat at'am awi syahwat bin nahar. Fasafi'ni fihi wa yaqulul Qur'an manatul nauma bil laili fasafi'ni fihi qala fayasfi'ani. Rawahu Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa khususnya Ramadan dan puasa yang lain sekaligus membaca Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba besok pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita membaca Al-Quran sekaligus siam, ini berarti ada amilus solihah terus, ada berkesinambungan, berkelanjutan. Ini akan bisa memberikan manfaat yang besok di hari kiamat, tahu-tahu kita kaget barangkali. Oh ternyata benar, oleh karena itu perlu kita yakini. Membaca Al-Quran sekaligus puasa, kita kondisikan. Diulang, ini bisa puasa sunatnya untuk Senin Kemis, bisa Senin atau bisa Kemis, atau bisa bid atau Daud terserah menurut kemampuan penjenengan. Para pendengar pemirsa yang kami hormati, yang berikutnya mereka yang mendapatkan syafaat besok di hari kiamat, insya Allah orang yang membaca doa setelah adzan. Ada dalilnya mangkola khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Kita mendengar setiap saat, setiap manjing waktunya. Jadi tidak ada alasan kita tidak mendengar karena masjid-masjid surau-surau sekarang ini sudah ada loudspeaker yang bisa membesarkan suara adzan. Jadi kalau alasannya ora krungu adzan enggak mungkin. Kita mesti mendengar. Dan setelah selesai adzan ini kemudian kita berdoa dengan doa yang sudah maksur dan masru'. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Ini doa yang terakhir nggih. Mahmudanil ladzi wa'atah. Mendapatkan tempat yang terpuji sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ini harus kita biasakan. Jadi kemudian mengambil wudhu, kemudian berangkat untuk melaksanakan sholat. Khususnya nggih menika sebisa mungkin untuk bisa sholat di masjid berjamaah. Berikutnya jamaah yang kami hormati para pendengar setia, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sebaik-baik manusia untukku pada hari kiamat yaitu mereka yang memperbanyak sholawat. Kenapa harus bersolawat kepada Nabi? Sholawat itu isinya doa. Allah sudah mensyariatkan kepada kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslimah. Mungkin banyak orang yang maidu, Nabi kuwi maksum, Nabi itu sudah mesti masuk surga. Kenapa dadak didongake? Itu syariat Islam yang kita sekedar mengikuti saja. Lagi-lagi sami'na wa ta'na. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Shollu alaihi wasallimu taslimah. Bersolawatlah kalian untuk Nabi sehingga kemudian ketika dibaca Muhammad kita kemudian mengikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terkait dengan solawatan? Ya, ini lain lagi masalahnya. Jadi sebutannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau solawatan ini barangkali masalahnya sudah lain. Jadi di luar menikah. Para pendengar pemirsa yang kami hormati, berikutnya sholatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Jadi ketika ada saudara kita muslim yang sedo, ini sebaiknya meskipun itu fardu kifayah, ini sebaiknya kita juga ikut takziah, sekaligus meringankan, menggembirakan kepada sahibul hazan, orang yang sedang kesusahan. Dalilnya begini,
Mamir rajulin muslimin yamutu fayakum ma'ala janazatin arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'a illa safa'amullahu fihi. Ketika ada saudara kita muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan 40 orang. Jadi batasannya ini semestinya tidak hanya 40 tapi mungkin bisa lebih. Atau kalau kondisinya tidak memungkinkan ya mungkin kurang dari 40. Tapi saat Rasul ngendiko ini 40 orang. Artinya apa? Ketika ada saudara kita muslim yang barangkali meninggal kemudian disolatkan. Ini insya Allah yang bersangkutan jenazah mayit itu akan mendapatkan syafaat Rasul. Jadi nun sewu ketika takziah nun sewu jangan hanya berangkat belakangan untuk kemudian hanya duduk-duduk di pohon yang rindang. Yang penting adalah mensolatkan. Syukur gage itiba'ul janazah ila makbari. Mengikuti mengiringi jenazah sampai pada makbaroh. Karena ketika kita sampai di makbaroh, insya Allah kita akan bisa mengambil hikmah. Tudakilur akhirah. Bisa mengingatkan kita pada urusan akhirat. Berikutnya Bapak Ibu, para pendengar yang setia, terakhir barangkali memperbanyak sujud. Bagaimana dengan dalilnya? Fa'ini ala nafsik bikas roti sujud. Maka perbanyaklah sujud. Jadi perintah-perintah khususnya sholat ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sholat fardu khususnya, kemudian yang kedua sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat wajib. Jadi qobliyah subuh, sholat sunat fajar, kemudian qobliyah duhur, ba'da duhur, kemudian ba'da maghrib dan ba'da isya. Ini sunat mu'akad sebaiknya kita lakukan. Kemudian duha, ini juga perlu sekali kita lakukan. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Termasuk sholat tahajud, qiyamul lail malam. Jadi yang ditutup nanti dengan witir. Kalau kita bisa memungkinkan untuk sholat semacam ini, insya Allah besok akan mendapatkan syafaatul Rasul di hari kiamat. Kita barangkali terkaget-kaget. Kalau saat ini mungkin belum ketok meloho seperti apa syafaatnya. Tetapi besok di sana kita akan merasakan, oh ternyata ada hasilnya seperti ini. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan, orang merasa gelo, getun. Karena apa? Amal-amal yang dulu dilakukan di dunia hanya sedikit, ternyata di sana menikah betul, ganjarannya luar biasa besar. Oleh karena itu, pupung jembar kalangane, pupung padang rembulane, kesempatan hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih syafaat Rasul. Barangkali demikian Bapak Ibu para pendengar pemirsa yang kami hormati pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ta'abud kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, makin hari makin tambah umur kita makin berkurang, kekuatan fisik kita juga berkurang. Allah ngendika wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Ketika orang dipanjangkan umurnya, kemudian fisiknya ini akan dikurangi oleh Gusti Allah, bahkan kembali seperti kita masa kecil. Mimba di dhofin kuwatan wa mimba di kuwatin dhofah wa syaibah. Dulu ketika kecil kita kemudian makin hari makin kuat, tetapi pada puncaknya kemudian akan turun kembali. Orang ekonomi mengatakan the law of diminishing return. Kembali kepuasan itu, kekuatan itu akan berkurang. Makin hari tidak makin baik, tetapi akan makin berkurang. Tapi kesempatan yang ada ini mudah-mudahan bisa kita optimalkan sedemikian rupa. Sehingga kalau toh nanti pada saatnya kita kembali kepada Allah, sanggup kita sudah lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan kita sudah menep, sudah bisa mengetahui dan mendalami sekaligus pada akhirnya toh orang akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan kesempatan pada hari ini terkait dengan syafaatul Rasul dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita bisa ikhtiar untuk melangkah beberapa hal yang sudah kami sampaikan itu. Dan kita akan meraih di sana besok yadkhulul jannah bighairi hisab. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.